Ya, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya. Dan oke, jadi di video kali ini saya bakal membahas mengenai analisa, mapping, dan prediksi untuk market indeks Nasdaq. Dan oke teman-teman, saya disclaimer dulu bahwasanya saya bukan financial advice, dan ini hanyalah analisa, mapping, dan prediksi saya pribadi untuk market indeks Nasdaq, ya kan. Dan oke teman-teman, kita langsung aja ke analisa dan mappingnya. Dan oke, ini kemarin ini ada zona SBR ya, super become resisten, dan sekarang berubah lagi menjadi RBS atau resisten become support. Nah, ya udah saya ganti aja zona support zona aja teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya zona support ya kan. Nah, di sini kalian bisa melihat pantulannya tuh. Nah, setelah berhasil ditembus ya kan, diberi terbang ya kan. Nah, diberi terbang makin tinggi, turun lagi dia, belum sentuh tapi terbang lagi. Nah, masuk zona nih, konsolidasi, baru dia akan lanjut terbang lagi seperti itu. Nah, untuk zona-zona ya teman-teman, nah di sini saya cek terlebih dahulu. Nah, untuk zona-zonanya di sini kita bisa melihat ada zona demand di zona supportnya ini. Nah, jadi di sini ada zona demand M15 teman-teman. Nah, kalau untuk saat ini saya bisa menggunakan time frame M15 karena sudah kebentuk nih zona-zonanya seperti itu. Nah, ini di sini ada zona demand M15. Lalu di atasnya ini ada zona FVG, nah ini baru banyak nih. Nah, jadi zona FVG nya ini baru terbentuk sangat banyak karena memang terjadi volatil ya kan, volatilnya tinggi banget, jadi menyebabkan gap yang sangat banyak juga. Lalu di atasnya pun ada zona FVG lagi. Nah, di sini ada zona FVG nih, di sini nih, ini zona FVG. Lalu kita copy paste lagi. Nah, di sini ada zona FVG juga. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk harganya ini benar-benar ketahan nih, ketahan di zona FVG nih, udah 2 kali sentuhan. Oke, karena kemarin ini untuk Nasdaq ini karena buka dan NFP datanya sudah berhasil di reels ya kan, udah ada hasilnya juga. Jadi untuk Nasdaq ini kemarin sempat terbang di jam setengah 8 malam, sempat terbang dan turun lagi ya kan. Oke, kita balik lagi ke M15, dan di sini kita bisa melihat, wah, candlenya tarikannya ke atas dulu, baru langsung dijatuhkan tas seperti itu, 125 pips. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk zona di atasnya ini saya cek lagi. Oke, untuk di sini ada yang namanya zona supply teman-teman. Nah, di sini udah jelas banget sih, di sini ada zona supply M15. Nah, di sini ada zona supply M15, di atasnya pun juga ada zona FVG. Saya salin dulu ya kan, salin dulu zonanya. Nah, oke, saya salin dulu, perbesar lagi. Nah, di sini ada zona FVG yang benar-benar menumpuk banget di sini. Nah, ini numpuk di zonanya, sip. Nah, jadi zona supply dan FVG ini menjadi satu teman-teman di bawah seperti itu. Lalu untuk di bawahnya lagi ini saya melihat, oke, langsung aja ya. Di sini banyak sekali zona teman-teman, banyak banget zonanya nih. Oke, untuk di bawahnya lagi, di sini ada zona demand. Kalau di bawahnya ini lebih ke demand sih, karena memang terjadi reaksi kenaikan harga yang sangat signifikan seperti itu teman-teman. Nah, ini ada zona demand. Lalu di bawahnya lagi juga ada zona demand lagi teman-teman. Nah, jadi di sini ada zona demand lagi di sebelah sini. Nah, dan yang pasti untuk zona demand ini belum ada sentuhan sama sekali. Nah, jadi yang pasti nanti harganya itu akan mengejar dulu di demandnya untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi, karena memang kalau sudah harganya kayak gini, kita udah terjadi nih reaksi kenaikan harga yang sangat signifikan langsung terbang gini. Nah, itu pasti nanti akan ada penurunan dulu pelan-pelan seperti ini. Dan yang pasti grafiknya nggak sama dengan anak panah ini ya, pasti nanti akan ada naiknya dulu seperti ini, naik lagi, turun lagi seperti itu teman-teman. Nah, baru setelah itu sudah demand, baru nanti dia akan terbang lebih tinggi seperti itu. Tapi yang pasti tidak kayak gini teman-teman, untuk grafiknya ya kan, tidak pasti langsung terbang tinggi itu, tidak seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk zonanya. Untuk sejauh ini di sini dulu aja teman-teman, karena memang kalau untuk mengulang di atas itu terlalu jauh. Nah, ini kan hasil mapping pada video analisa saya sebelumnya seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja ke prediksinya teman-teman. Untuk prediksi untuk market indeks Nasdaq besok ini hari Senin tanggal 6 April tahun 2026 ini, untuk harga indeks Nasdaq ini nanti akan turun lagi teman-teman, turun lagi mengejar zona FVG yang ada di bawah seperti di bawah ini. Nah, karena memang di sini belum diambil teman-teman untuk zonanya.
Oke, kita gambar dulu ya kan, gambar dulu anak panahnya. Nah, terbang lagi seperti ini teman-teman. Lalu untuk zona yang di atas ini, nah kita juga perlu waspada teman-teman, karena memang untuk zona FVG yang di sini sudah mengalami 2 kali sentuhan. Nah, kalau sudah zona ketiga itu biasanya rawan ditembus seperti itu. Lalu kita copy dan paste lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini banyak zona kuat di bawah ini karena memang belum ada sentuhan sama sekali atau first touch seperti itu. Lalu untuk di atas saya di sini saya tinggal pakai anak panah yang melengkung seperti ini. Nah, ataupun lagi ini kalau sudah masuk zona FVG ataupun zona supply seperti itu. Dan oke, jadi bagi teman-teman semua ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini seperti zona, kemudian stop loss dan take profitnya, nah teman-teman bisa langsung aja join di grup telegram saya, linknya ada di deskripsi video ini. Dan lagi cukup sekian video mappingan untuk market indeks Nasdaq ini dari saya. Dan oke, jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe ya. Dan oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video teman-teman semuanya. Bye bye.